Dua orang ini penasaran dan menekan tombol. Dan ternyata orang yang di luar semuanya mematung. Keduanya tertawa dan mengeluarkan telur yang barusan dibelinya. Lalu meletakkannya di bawah kakinya. Kemudian menjatuhkan roti yang dipegang gadis tersebut. Dan menggantinya dengan bunga. Kemudian ia memutar pipa seorang paman. Lalu menekan tombol lagi. Melihat semua orang yang mengenai musibah. Mereka sangat senang. Mereka adalah orang yang suka berulah di daerah tersebut. Di saat mereka melempar telur. Hal itu direkam oleh seorang petugas di daerah tersebut. Kemudian melaporkan hal tersebut ke ibunya sang gadis. Sang ibu pun melarang anaknya untuk tidak boleh keluar rumah. Ia yang bosan pun menelepon sang pria untuk datang ke rumahnya. Keduanya bermain di dalam rumah. Dan tidak hati-hati membuat TV rusak. Hal itu membuat ibunya sangat marah. Kemudian menyuruh mereka berdua untuk keluar. Baru saja sang gadis keluar rumah. Tiba-tiba dihalang oleh seorang pria tua. Setelah sang pria itu mengatakan hal yang tidak dimengerti. Ia juga memberikannya sebuah kotak dan kartu nama. Kemudian kabur. Sang gadis melihat kartu nama itu. Dan di atas tertulis, "Kamu ambil, maka aku akan mengambil semuanya darimu." Belum juga ia merespon. Kotak itu sudah diambil oleh seorang petugas. Dan memasukkannya ke loker. Tapi hal itu tidak mempersulitnya. Ia mengeluarkan jepit rambutnya. Kemudian dengan mudah membuka loker tersebut. Ia segera membawa kotak itu pulang ke rumah. Setelah membukanya, menyadari di dalam ada sebuah tombol. Ia menekan tombol tersebut. Burung yang terbang di luar jendela tiba-tiba berhenti. Tapi dia tidak memerhatikannya. Kemudian ia menekannya kembali. Saat itu ibunya mendorong pintu dan masuk ke dalam. Dan melihat kotak tersebut. Mengira anaknya mencurinya. Kemudian terjadi pertengkaran. Tanpa sengaja, sang gadis menekan tombol tersebut. Dan ibunya tiba-tiba berhenti bergerak. Sang gadis akhirnya tahu apa kemampuan dari kotak tersebut. Setelah mengusir ibunya, ia melihat kotak di depannya. Dan mulai terpikirkan ide. Ia mengatakan rahasia kotak itu kepada sang pria. Keduanya menekan tombol tersebut. Dan mulai mengganggu orang-orang. Dan mereka memiliki ide yang lebih gila lagi. Tapi bukan pergi merampok bank. Yaitu di saat tidak ada orang. Mereka diam-diam masuk ke rumah orang dan mencuri makanan. Tidak bisa apa-apa. Anak kecil tetap saja anak kecil. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari luar. Keduanya langsung memeriksa pintu. Dan menyadari loker si petugas ada yang membukanya. Apakah selain mereka, masih ada orang lain yang bisa bergerak? Saat itu terdengar suara langkah kaki yang perlahan-lahan. Keduanya pura-pura mematung. Dan melihat sepatu kulit. Dan orang aneh berkulit biru datang ke arah mereka. Setelah memerhatikan mereka. Dan tidak menyadari ada yang aneh, ia pun pergi. Di saat keduanya kebingungan. Tidak jauh dari sana terdengar suara teriakan seorang wanita. Keduanya pun langsung diam-diam pergi melihat. Dan menyadari suara itu muncul dari dalam ruangan. Kemudian keduanya mengintip dari jendela. Dan melihat pria biru itu sedang mengeluarkan listrik ke muka si petugas. Dengan cepat setengah muka si petugas berubah menjadi tua. Hal itu menakuti mereka berdua. Di waktu yang bersamaan, pria berkulit biru menyadari mereka. Keduanya pun langsung kabur ketakutan. Saat sampai di rumah, sang pria yang ketakutan menyarankan untuk mengembalikan kotak itu. Sang gadis juga setuju. Kemudian mereka meletakkan kotak di alun-alun. Dan bersembunyi sambil memeriksa. Keduanya memerhatikan kotak tersebut. Tidak berani untuk melakukan apa-apa. Karena ini adalah kotak yang memiliki kemampuan. Dengan cepat pemilik kotak itu menemukan tempat tersebut. Dan menyadari mereka berdua. Sang gadis berkata, "Kotak sudah ku kembalikan kepadamu. Jadi lepaslah kami." Tapi pria berkulit biru tidak bermaksud untuk melepas mereka. Tidak bisa. Keduanya hanya bisa kabur. Di saat mereka kabur kembali ke rumah, melihat ibunya yang sedang mengeluarkan tabungan terakhir untuk memesan TV di internet. Dan mukanya penuh dengan air mata. Sang gadis pun akhirnya mengerti. Karena dirinya merusak TV, yang satu-satunya berharga di rumah. Di saat yang bersamaan, pria berkulit biru pun mengejar mereka.
Tanpa berkata apa-apa melepaskan sarung tangannya, dan menghampiri sang pria. Sang gadis langsung panik. Kotak itu aku yang mengambilnya. Tidak ada hubungan dengannya. Jangan lukai dia. Meski sangat mengharukan. Tapi pria berkulit biru itu tidak bermaksud untuk berhenti. Saat itu sang gadis baru menyadari. Pria berkulit biru itu mengejarnya dan tidak melepaskannya. Bukan karena ia mencuri kotaknya. Tapi karena ia sudah mengecewakan rasa cinta ibunya. Kemudian ia pun berkata ke pria kulit biru. Dirinya akan mulai menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Mendengar apa yang dikatakan ibunya, menjadi anak yang baik. Sang pria berkulit biru pun baru melepas mereka. Tapi sebelum ia pergi, ia meninggalkan hukuman di tangan sang gadis. Dan meninggalkan kartu nama, yang tertulis, "Bila kamu mengingkar janji, maka aku juga akan mengingkar janjiku." Ini adalah film fantasi. Intinya untuk mengajarkan para anak yang bandel. Harus mendengar perkataan orang tua dengan baik. Jangan terus melakukan hal jahat. Cepat atau lambat pasti akan kena hukumannya. Disarankan orang tua yang memiliki anaknya yang bandel untuk menonton film ini.